Pemirsa, untuk membahas soal gempa yang terjadi di Tapanuli Utara, kita akan berbincang dengan Daryono, PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Daryono. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Daryono, sebelum kita menganalisa gempa yang terjadi tadi pagi ya, kurang lebih setengah 3 dini hari, saya ingin tegaskan atau konfirmasi sekali lagi terkait dengan magnitudo yang terjadi pada pagi hari tadi yang pertama kali terjadi, ini apakah 6 skala Richter atau 5,8, yang betul yang mana, Pak Daryono? Iya, jadi 6,0 itu memang tidak salah ya, karena itu informasi cepat kita, preliminary kita. Karena memang saat info cepat itu, sensor kita belum mencatat semua. Setelah kita lakukan updating dengan menggunakan data yang lebih banyak dan lebih lengkap, maka fix kekuatan gempa yang memicu gempa itu adalah 5,8. Baik, 6, skala Richter kemudian terkoreksi menjadi 5,8 setelah data-data yang terkumpul ini lebih lengkap begitu ya. Baik, Pak Daryono, gempa yang terjadi di Tapanuli Utara tadi pagi disebabkan karena adanya aktivitas segmen renun. Sebetulnya bagaimana karakteristik dari segmen renun ini sendiri, Pak Daryono? Iya, jadi segmen renun itu merupakan salah satu segmen gempa di jalur sesar Sumatera atau the Great Sumatera Fault Zone ya, dan itu merupakan sesar aktif yang persis di barat Toba dan Toba, dan ini memiliki panjang itu sampai 220 meter ya. Kita bisa mengatakan sesar ini cukup panjang ya, dan berdasarkan kajian para ahli itu sesar ini, renun ini bisa memicu gempa hingga mencapai 7,8 magnitudo. Sehingga cukup besar gempa yang bisa dipicu oleh sesar ini. Dan kalau kita melihat sejarahnya memang sesar ini sudah beberapa kali memicu gempa. Dan menariknya di sebelah selatan sesar segmen renun ini juga terdapat namanya segmen Toru. Ya. Segmen Toru itu panjangnya 95 km ya. Dia bisa memicu gempa hingga mencapai 7,4. Nah, ini daerah Tarutung ini memang memiliki risiko yang tinggi karena dia ke utara berhadapan dengan Renun, ke selatan berhadapan dengan Toru. Jadi sejarahnya juga setiap gempa yang terjadi di segmen Renun di utara dan segmen Toru di selatan itu selalu menimbulkan kerusakan ya. Kalau kita melihat catatan sejarahnya cukup panjang di daerah Tarutung ini diguncang gempa sejak tahun 1916, yaitu kekuatan gempa yang terjadi itu 6,8. Ini merusak, Mas. Kemudian 1921 itu 7,0, ini juga merusak. Kemudian tahun 1984 ini kembali 6,4. Ini gempa besar semua, dan tahun 1987 itu 6,6. Dan terakhir kemarin sebelum ini ya Mas, itu terjadi gempa di desa Sarula ya, 14 Juni 2011 itu kekuatan 5,5, hanya kepala 5 dan lebih kecil daripada gempa yang terjadi tadi pagi. Tapi apa yang terjadi? Gempa ini mampu merusak 165 rumah warga karena memang pusatnya itu di desa Sarula itu dan melukai lebih dari 50 orang ya. Dan kalau tadi kan kekuatannya lebih besar ya, 5,8 ya. Baik, Pak Daryono, tadi Anda katakan tadi Anda katakan bahwa di kawasan Tarutung ini dan tersebar di beberapa desa seringkali terjadi gempa bumi dengan skala yang cukup besar begitu ya. Itu terkait dengan skalanya. Kalau kedalamannya, apakah ini konsisten selalu terjadi gempa dangkal di lokasi sekitar itu? Iya, ini adalah karakteristik gempa shallow crustal earthquake, gempa kerak dangkal, dan itu dipicu oleh sesar aktif ya, karena memang Renun dan Toru itu kan sebenarnya main faultnya ya, tetapi masih ada supply-nya yang ke kanan kiri persahabat masih ada, dan sehingga seismisitas itu tidak lurus di jalur sesar utama, tapi kadang ada di kanan kirinya karena memang supply sesar itu ada. Dan ini kita sebut sebagai off-fault seismicity itu karena memang gempa-gempa yang terjadi itu tidak hanya di jalur sesar utamanya, dan ini sampai kapanpun akan menjadi semacam ancaman daerah sana. Dan untuk itu agar kita bisa selamat dari gempa ya tentu saja solusi mitigasi yang benar-benar konkret itu harus dilakukan, baik itu aspek
struktural, bangunan gempa, bangunan yang tahan gempa. Tapi bangunan gempa itu harus mengacu kepada magnitudo tertarget yang ada di tempat situ. Misalnya sampai di 7,8. Ya mestinya civil engineering gempa itu harus bisa mendesain gempa yang aman untuk 7,8. Itu sudah building code itu dan harus diwujudkan. Nah, kalau belum mampu, itu kita masih punya banyak pilihan. Bangunan dari bahan ringan seperti kayu dan bambu yang desain menarik kan bisa. Sehingga tapi yang tidak boleh itu adalah bangun rumah tembok asal bangun, karena sampai kapal pun ini akan terjadi gempa. Catatan panjang itu banyak sekali gempa di sebelah ini, Mas. Dan yang kecil pun juga kadang merusak. Kepala 5, 4, itu kalau dangkal merusak, Mas. Ya, Pak Daryono, di segmen Renun tadi Anda mengatakan bisa memicu terjadinya gempa bumi paling tinggi adalah magnitudonya 7,8. Hal-hal apa saja yang bisa memicu sehingga gempa bermagnitudo maksimal itu bisa terjadi? Ya, sebenarnya kalau kita melihat rumusan besar magnitudo itu kan kita metode scaling law ya, itu sebenarnya asumsi dari sebuah panjang dari jalur rekahan yang terbentuk, kemudian lebar dari bidang yang bergeser. Nah, intinya panjang sesar itu menentukan magnitudo tertargetnya, Mas. Jadi kalau memang Renun itu sekitar 220 km ya, tentu saja itu lebih besar daripada Toru yang di selatan yang hanya 7,4 dan itu hanya 95 km. Sehingga aspek panjang kemudian asumsi slip pergeseran yang terjadi itu menjadi unsur untuk menghitung kemungkinan magnitudo terbesar yang terjadi. Dan ini adalah worst case ya. Dan kita para ahli gempa itu menentukan magnitudo sebesar ini itu sebenarnya bukan untuk tujuan menakut-nakutin ya, tapi ini sebenarnya untuk diacu oleh ahli sipil gempa bahwa bangunan yang ada di desa itu harus didesain dengan magnitudo sebesar itu supaya ketika terjadi gempa ya kita aman, tidak terjadi kerusakan, tidak roboh ya. Mungkin bisa retak steel tapi kita tidak roboh, biar tidak melukai dan tidak membunuh penghuninya. Oke. Baik, bukan untuk menakut-takuti, tapi ini lebih ke arah supaya kewaspadaan yang lebih dibangun oleh masyarakat setempat ya. Mitigasi konkret untuk membangun bangunan tahan gempa. Baik, Pak Daryono, sampai jam 9 pagi tadi kalau kami lihat begitu ya sudah ada sedikitnya 59 kali gempa susulan. Apakah ini artinya sedang terjadi proses pelepasan energi secara bertahap atau segmen Renun ini masih ada pergerakan yang terus terjadi secara kontinuitas? Ya, kita sudah mencatat lebih dari 53 yang ini. Kalau kita melihat banyak struktur, kalau kita melihat banyaknya magnitudo itu memang karena karakteristik batuan di sana itu memang mudah rupture gitu ya. Jadi ada istilah namanya brittle ya, sehingga mudah patah gitu. Sehingga ini sebenarnya bukan berarti ini akan bergeser terus, tidak. Meskipun sebenarnya slip rate-nya itu juga sesuatu bergerak terus, tapi kan nanti akan terakumulasi. Nah, untuk saat ini itu terjadinya banyak gempa susulan itu karena memang lazimnya gempa-gempa kuat itu pasti akan diikuti gempa susulan. Karena dari aspek tektoniknya itu ketika terjadi pergeseran ya, itu batuan itu bergeser secara tiba-tiba itu. Sehingga dia itu juga memiliki gaya untuk mencari kestabilan tektonik, mencari kestabilan di mana dia harus seimbang lagi, sehingga kadang dia bisa berbalik atau dia mencari posisi seimbang yang akhirnya menimbulkan rupture kecil dan itu sebagai gempa susulan, gitu Mas. Oke, baik Pak Daryono. Karena sebuah keniscayaan. Baik, Pak Daryono terakhir, kalau tadi Anda mengatakan bahwa segmen Renun ini menjadi salah satu bagian begitu ya dari sesar besar begitu yang berada di Pulau Sumatera, bisa dijelaskan juga laju pergeseran sebetulnya dari segmen Renun ini per tahunnya berapa, Pak Daryono? Laju pergeseran di Renun ya, wah ini sudah catatan ini ya, sehingga saya bisa. Kalau laju pergeseran itu untuk Renun itu sekitar slip rate-nya. Renun itu 27 mm per tahun, Mas. Jadi ya sebenarnya cukup kuat dan sesar-sesar Sumatera itu sebenarnya sesar regional yang laju gesernya itu cukup kuat, Mas. Sehingga itu juga menjadi faktor kalau terjadi locking, maka dia akan mengakumulasi energi itu menjadi sebuah energi gempa yang cukup dahsyat. Dan kalau dalam sejarah itu gempa-gempa di sesar Sumatera, baik itu dari Aceh sampai Semangko di Lampung itu
biasa tuh gempa berkekuatan 7 itu, sehingga ini semua patut diwaspadai karena ke depan wilayah ini juga akan maju menjadi permukiman, sehingga aspek gempa ini harus menjadi acuan betul-betul dalam membangun bangunan tahan gempa. Baik, terima kasih Pak Daryono, PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG sudah bergabung bersama kami di Metro Siang pada hari ini. Salam sehat Pak Daryono.